punya pengalaman 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Oke. Ini dibuktikan dengan ini, bagi yang bekerja di instansi pemerintah ini harus punya surat keterangan paling rendah oleh JPT Pratama. Kemudian bagi yang bekerja di perusahaan swasta atau lembaga non pemerintah, ini surat keterangan paling rendah oleh direktur atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Versa, jumpa lagi dengan saya di Mama Versa Channel, informasi dan edukasi. Oke Sobat Versa, kali saya akan bahas tentang P3K untuk tahun 2021 di mana tentunya teman-teman semua untuk H-1 ini masih berharap-harap apakah pengumuman atau pembukaan akun CSN ini akan dibuka besok hari atau tidak. Oke, sebelum masuk ke situ saya akan membahas tentang beberapa informasi dari file terbaru dari PAN RB tentunya ini berkaitan dengan alokasi formasi CSN untuk 2022. Kemudian di sini saya akan fokuskan untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis, persyaratannya apa saja, kemudian nanti untuk afirmasinya apa saja. Gitu, kalau untuk P3 guru saya rasa sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya gitu. Oke, untuk alokasi formasi CSN 2022 ini sebanyak 532.892. Oke. Ini total data formasi awal yang telah ditetapkan Menteri PAN RB. Oke. Teman-teman semua, ini untuk pembukaan CSN dijadwalkan pertanggal 31 Oktober, tentunya nanti teman-teman tinggal login saja, dan ini nanti akan ada 3 pilihan ya, hanya dapat memilih salah satu, apakah SSP3K atau SSCN, Sistem Sosial Lembaga Negeri Sipil Nasional, ataukah nanti ESN Dikdin ya, atau Sistem Sosial Calon Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan. Ini teman-teman tentunya nanti akan memilih salah satu saja. Oke, sebelum saya mulai videonya, tentunya bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mematikan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, pada seleksi P3K tahun ini, tentunya teman-teman sebenarnya akan ada sedikit berbeda nih, tentunya nanti tentang implementasi e-materai atau elektronik materai. Ini berdasarkan surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, sipil negara, di mana terdapat beberapa aturan dalam penggunaan materai antara lain. Yang pertama adalah wajib menggunakan materai tempel atau kertas yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, atau materai bekas pakai. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalkan materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jadi ini nanti tentunya teman-teman semua ada sedikit berbeda. Kemudian untuk P3 guru bisa dilihat di laman P3 guru ini di SSCN di SSCN juga terlihat di situ. Silakan teman-teman semua nanti tentunya untuk pembelian materai bisa dari yang tertera di sini. Jadi nanti ada beberapa perusahaan yang dipersiapkan di situ. Oke. Sebelum kita masuk teman-teman semua, ini adalah gambaran untuk seleksi yang umum ya teman-teman semua. Tentunya nanti yang saya bahas adalah semuanya, karena nanti bukan hanya guru saja. Kemudian nanti tentunya untuk seleksi P3K untuk tenaga teknis dan kemudian tenaga kesehatan, tentunya nanti yang umum tentunya akan melewati masa-masa seleksi untuk ujian tes UNBK di mana tentunya nanti teman-teman semua akan diuji tentang beberapa substansi. Yang salah satu adalah seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan tentunya nanti ada perhitungannya sendiri gitu. Ini teman-teman silahkan nanti untuk jumlah soalnya, kemudian nilai maksimalnya, kemudian benar menjawab dan salah dikurangi atau tidak, ini lihat di screenshot saja. Kemudian juga nanti tentunya untuk masing-masing instansi akan berbeda nih. Misalkan untuk Kemenkes dan non teknis atau teknis nanti tentunya nanti akan ada perbedaan juga, dan saya akan bahas di sini. Nah ini teman-teman semua, ini saya fokuskan untuk kedua ini teman-teman semua, untuk estimasi jadwal pembukaannya saja ya. Nah ini untuk tenaga kesehatan nanti akan berperangan dengan jabatan fungsional guru ya. Ini direncanakan tanggal 31 Oktober pembukaan gitu.
Kemudian untuk tenaga teknis nanti pengumuman seleksi tentunya akan dimulai tanggal 7 sampai dengan 26 November. Ini berbeda ya teman-teman semua. Kalau yang kesehatan nanti berbarengan dengan P3K guru ya. Jadi kalau tidak meleset besok, intinya begitu. Di sini ada keterangan teman-teman bahwasanya jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu sesuai dengan kebijakan. Gitu, okay? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kebijakan pengadaan P3K tahun 2022 nih teman-teman semua. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 29 tahun 2021 bahwasanya nanti untuk Permenpan nomor 20 tahun 2022 ini jabatan fungsional guru ya, khusus jabatan fungsional guru nanti tentunya sudah jelas saya bahas di video-video sebelumnya bahwa nanti pelamar itu prioritasnya ada 1, 2, dan 3 dan juga nanti ada prioritas untuk 4 atau pelamar umum. Oke. Kemudian nanti untuk Kemenpan nomor 969 tahun 2002 ini jabatan fungsional dosen. Okay. Kemudian nanti Kemenpan nomor 971 tahun 2002 ini untuk jabatan fungsional untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K. Kemudian ini yang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan ini ada 10% disabilitas, 35% daerah 3T. Ini maksudnya nanti akan saya bahas selanjutnya nih. Ini kemudian Kemenpan nomor 970 garing 2022 ini persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Oke. Ini berbeda-beda semua ya teman-teman semua. Nah, kita akan fokus kira-kira nanti ada apa saja. Oke, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ini khusus untuk jabatan fungsional guru. Dan ini tidak akan saya bahas karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya teman-teman semua. Silahkan di cross check saja. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022. Nah, ini mekanisme seleksi P3K guru untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini Keputusan Menteri Pan-RB nomor 970 tahun 2022 ini persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Oke, yang pertama teman-teman semua, kalau yang guru saya tidak akan bahas lagi nih, silakan dilihat di video saya sebelumnya. Nah, sekarang tentang kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan. Nah, ini berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022. Bahwasanya disebutkan peserta atau pelamar adalah ex-THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini sudah terdata di PKN, artinya begitu. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Ini kemudian untuk ini sesuai dengan syarat kualifikasi dan kompetensi masing-masing jabatan fungsional, gitu nih. Kemudian untuk masa kerjanya, nah ini untuk bagi jabatan yang mensyaratkan STR, nah ini terampil atau pertama ini 2 tahun. Untuk muda itu kategori muda itu 3 tahun, kemudian kategori madya itu 5 tahun. Kemudian untuk jabatan yang tidak mensyaratkan STR, ini untuk terampil pertama ini 3 tahun, gitu ya, selisih tahun. Ini kalau yang tidak mensyaratkan STR, tapi kalau yang mensyaratkan STR ini 2 tahun saja untuk kategori terampil dan pertama. Kemudian untuk muda dan madya, kalau dia jabatannya tidak mensyaratkan STR ini 5 tahun. Gitu nih, ini sama saja untuk muda dan madya itu harus 5 tahun. Intinya begitu. Jadi kalau kesehatan itu intinya teman-teman sudah ibaratnya punya pengalaman. Intinya begitu nih. Nah, kemudian untuk yang ini teman-teman semua, bagi yang teknis nih, nah, persyaratan pengalaman kerja bagi yang teknis ini untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, ini dia harus paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Gitu nih. Kemudian untuk jabatan jenjang ahli moda, paling singkat itu harus 3 tahun, ini harus berpengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar juga. Kemudian untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya, ini paling singkat dia harus punya pengalaman 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Oke?
Ini dibuktikan dengan ini, bagi yang bekerja di instansi pemerintah ini harus punya surat keterangan paling rendah oleh JPT Pratama. Kemudian bagi yang bekerja di perusahaan swasta atau lembaga non pemerintah, ini surat keterangan paling rendah oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM. Itu nih. Jadi masa kerja ini dibuktikan dengan dua poin ini. Itu nih. Ini untuk jabatan fungsional teknis tentunya. Kemudian untuk kebijakannya ini teman-teman semua, untuk tenaga kesehatan ini alhamdulillah masih ada bentuk afirmasi yang diberikan oleh pemerintah nih, bahwa nanti kriteria mendapatkan penambahan nilai ya sejumlah 35%, 25%, 10%, 15% dan 5% sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, disinilah keterangannya. Silahkan teman-teman nanti dipelajari ya. Bahwasanya untuk bentuk afirmasi dengan kriteria yang mendapat penambahan nilai sebesar 35% dari nilai maksimal kompetensi teknis adalah ketika dia melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Ini keterangannya. Penentuan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian tentang data pusat kesehatan masyarakat terintegrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021. Kemudian ketika dia mendapatkan jumlah tambahan nilai sebesar 25% dari nilai maksimal kompetensi teknis ini, dia berusia harus di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus ya, tanpa terputus. Ini berlaku bagi tenaga kesehatan yang berusia 3 tahun ke atas dan melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN selama 3 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang 10% ini untuk jumlah tambahan dari kompetensi teknis adalah dia yang menyandang disabilitas. Ya, keterangannya verifikasi akan dilakukan oleh panitia seleksi instansi dengan metode verifikasi video. Kemudian yang keempat adalah jumlah tambahan nilai 15% dari nilai kompetensi teknis untuk kriteria melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini dengan sebagai non-ASN. Jadi ketika dia melamar sebagai non-ASN di tempat sekarang dia bekerja, dia akan mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Kemudian yang 5% ini untuk kriteria pelamar sedang atau telah melaksanakan pengabdian penugasan dari Kementerian Kesehatan. Ya, keterangannya adalah pengabdian berupa salah satu dari beberapa penugasan sebagai bentuk penugasan khusus di DTPK atau Pensus DTPK, pegawai tidak tetap atau PTT Pusat. Kemudian Nusantara Sehat Individu atau NSI, Nusantara Sehat Berbasis Tim atau TNST, dan yang kelima adalah wajib kerja dokter spesialis atau WKDS atau pendayagunaan dokter spesialis atau BGDS. Nah, ini teman-teman semua untuk kebijakannya. Untuk kesehatan masih ada bentuk afirmasi. Untuk guru sudah saya bahas nih, bahwasanya untuk guru ada 2 afirmasi untuk tahun ini. Kemudian untuk yang teknis itu tidak ada teman-teman semua, jadi hanya untuk guru dan tenaga kesehatan. Oke, terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.